Baiklah Marcelino, sekarang Marcelino menyapa dulu temannya dan juga Miss Rose. Selamat pagi. Lalu mulai menceritakan dongengnya seperti itu ya. Silakan Marcelino. Hai teman-teman, sekarang saya akan membacakan dongeng. Nah, silakan. 3 babi kecil dan serigala jahat. Tiga babi kecil membuat rumahnya masing-masing untuk bertahan hidup. Suatu ketika ada induk babi bersama 3 anaknya. Babi pertama. Mereka setelah dewasa, sang induk melepas mereka ke hutan untuk mencari peruntungan. 3 babi kecil membuat rumahnya masing-masing untuk bertahan hidup. Babi pertama hidupnya malang. Ia membuat rumahnya dari jerami. Terus suatu ketika dia bertemu dengan seorang pria yang membawa seikat jerami. Dia berkata dengan sopan, "Permisi, maukah Anda menjual jerami ini agar saya bisa membuat rumah?" Ya, itu pun langsung setuju. Babi pertama memerlukan 53 ikat jerami untuk dindingnya, 41 untuk atapnya. Jadi 9 babi kecil pertama memerlukan 94 ikat jerami, yaitu 53 tambah 41 sama dengan 94. Babi kecil pertama suka tidur. Yang mana Nepal? Suka tidur, jadi benda-benda kesayangannya yang ada di dapur, yang di kamar, yaitu banta, bahasa Inggrisnya pillow. Bantal guling, bahasa Inggrisnya bolster. Selimut, bahasa Inggrisnya blanket. Tempat tidur, bahasa Inggrisnya bed. Lemari pakaian, bahasa Inggrisnya wardrobe. Babi kedua juga hidupnya malas. Ia membuat rumah dari kayu. Suatu ketika dia bertemu dengan pria yang membawa kayu di belakangnya. Lalu ia berkata dengan sopan, "Permisi, maukah Anda menjual kayu ini biar saya bisa membuat rumah?" Pria itu pun langsung setuju.
babi kedua juga hidupnya malas dan dia suka duduk berlama-lama di ruang tamu dan dia juga suka menonton televisi. Jadi barang-barang kesukaannya yang di ruang tamu yaitu televisi, bahasa Inggrisnya television, sofa, bahasa Inggrisnya sofa, kursi berlengan, bahasa Inggrisnya armchair, jam dinding, bahasa Inggrisnya clock, carpet, bahasa Inggrisnya carpet. Beberapa hari kemudian, babi kecil kedua, bungsu ketiga yang tidak memikirkan ide seperti kakaknya, dia membuat rumah lebih baik, lebih tua dan lebih baik. Jadi karena babi kecil ketiga rajin, barang-barang dia membuat rumah dari batu bata dan dia bertemu dengan pria yang penuh gerobak batu bata. Dia minta tolong dan berkata, "Permisi, bisakah Anda menjual? Saya akan membuat rumah." Pria itu pun langsung setuju. Dia membuat rumah dari batu bata karena babi ketiga rajin. Barang-barang kesukaan yang ada di dapur adalah kompor kanggo masak, kulkas kanggo nyimpen makanan, sayuran. Gambarnya di atas, dilihatin gambarnya. Oh, nah. Sarung kadamal es. Panci kanggo kepencet ya? Ah, udah benar. Kanggo naon panci? Masak cai. Kanggo godok cai. Yo. Lanjut. Wajan kanggo masak, kanggo ngagoreng. Kanggo ngareureut
gelas kanggo nyimpen cai eueut. Garpu garpu kanggo nyiup mie kanggo nyiup mie. Sendok kanggo nyiup sungu. Tanu ketiga babi kecil mulai bekerja dan pada malam hari rumah kedua babi itu telah selesai. Rumah jerami dan rumah kayu sudah selesai dibangun. Beberapa hari kemudian serigala mulai mengganggu kedua babi itu. Akhirnya mereka lolos pergi ke rumah babi ketiga, dan babi ketiga menutup pintu sebelum serigalanya datang. Akhirnya mereka bertiga bersembunyi di rumah babi ketiga. Akhirnya serigala kepanasan karena ekornya terbakar dan gosong, dan serigala pun pergi ke hutan. Jadi kedua bayi itu bahagia tinggal di rumah batu bata. Oke, pesan moralnya apa sih? Apa pesan baik yang Marcel dapatkan dari cerita tersebut? Apa pesan moralnya, Marcel? Gak boleh malas. Tidak boleh malas. Kalau anak yang rajin atau anak yang tidak malas, itu sudah apa nih, Niki? Yang kayak gini Niki sobek. Ya, Niki. Oke, Niki, Misos lagi tanya jawab dulu ya sama ini. Bentar ya, Niki ya. Oke, pengamalan sila keberapakah Marcelino untuk anak yang rajin, anak yang tidak malas? Itu mengamalkan sila kedua atau sila ketiga menurut Marcel? Kedua. Marcelino, kalau Marcelino membuat produknya apa? Nah, bikin produk apa nih? Rumah. Oke, buat rumah sekarang baca dulu kertasnya ya, dari 1 sampai 5. Boleh dibaca. Apa permasalahan yang kamu temukan dalam cerita serigala jahat mengganggu babi-babi kecil? Apa ide yang bisa kamu pikirkan agar babi-babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat tempat perlindungan babi-babi kecil.
Apa yang akan kamu buat untuk membuat 3 babi kecil itu tetap aman? Membuat rumah yang kokoh dan membuat pagar besi di sekeliling rumah. Bahan-bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membuat proyek? Triplek, lem, kertas karton, cat warna untuk triplek, plastik kaca. Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek ini? Mama, PRT. Saat membuat proyek, saya dan mamaku berusaha membuat rumahnya supaya bagus. Kami mencari triplek bekas, kemudian kami minta tolong ke Pak RT untuk mengukur, memotong, dan mewarnai tripleknya. Aku dan mamaku menempel triplek dan beginilah hasil proyekku dengan rumah yang kokoh. Oke, coba tunjukkan dan kamu presentasikan. Keren sekali nih. Yuk, presentasikan. Ini rumahnya kokoh ya. Oke. Kalau ada serigala jahat lagi mau masuk, kalau serigala jahat mau masuk akan aman, kenapa? Coba ceritakan. Karena udah ditutup pintunya. Kameranya lebih ke bawah sedikit. Oke, nah itu lebih mantap. Terus gimana? Ini pintunya udah kuat, jadi serigala tidak bisa masuk lagi mengganggu 3 babi kecil itu. Oke. Terus pagar-pagar di sekelilingnya? Ceritanya terbuat dari besi ya, ceritanya ya. Gimana? Akan membuat serigala kesulitan masuk, ya? Iya, Miss. Oke, menarik sekali. Oke, hasilnya coba digendong sama Marcelino, terus liatin ke Miss Ros. Coba lihat. Itu triplek ya? Bahannya triplek sama. Oke. Sip. Thank you. Coba balik lagi ke Miss Ros ya. Thank you. Marcel, ketika kamu membuat produk ini, katanya bekerja sama dengan Mama, bekerja sama dengan Pak RT juga minta tolong. Nah, saat minta tolong kerjasama dan akhirnya menghasilkan produk yang bagus ini, artinya kamu sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa nih kalau kerjasama? Kedua apa ketiga, Marcel? Kedua. Marcel, kalau menurut Marcel, yang paling senang Marcel itu bagian apanya? Yang bikin Marcel suka sekali bikin produknya? Ketika membuat apa yang kamu suka? Bagian apanya yang kamu suka? Yang mana? Ngecat. Oh, itu Marcel bagian ngecat-ngecatnya. Oke, Marcel, thank you ya untuk produknya. Nanti ada tanya jawab lagi juga ya. Sekarang Matthew, are you ready Matthew untuk cerita? Niki terakhir ya Niki ya. Habis Matthew baru Niki. Tapi yang ininya Niki sampai Chris yang ini. Tidak apa-apa Niki, yang penting diperlihatkan ya. Gak apa-apa, tidak masalah. Sok, Matthew dulu yang akan menceritakan dongengnya. Sapa-sapa dulu temannya dan juga Bapak Ibu guru. Yang keras mulai. Ketika babi satu. Apa Miss Rose mulai? Dari pertama. Iya, dari pertama. Seekor induk babi mempunyai 3 anak babi kecil. Melepas mereka ke dunia. Mereka membuat rumah untuk bertahan hidup. Babi kecil pertama hidupnya keras banget.
Ia membuat temannya dari jerami. Katanya seorang ketua jerami, permisi. Saja, silakan. Tapi kecil pertama memberi 53 jerami untuk tinggi, 41 jerami untuk acaknya. Babi kecil pertama mempunyai benda-benda kesayangan, yaitu Dior and Boxer, blanket, bed, and dog. Babi kecil kedua hidupnya juga sangat bagus. Ia membuat minat dari kayu. Karena seorang berjual kayu, permisi, bisa membeli atas saran kata kecil. Oh, tentu saja, silakan, kata penjual kayu. Babi kecil kedua membeli 45 kayu untuk bibinya dan 30 untuk anaknya. Benda-benda kesayangannya itu televison, sofa, chair, rug, and carpet. Tapi babi kecil tidak membuat rumah, tetapi berbeda dengan babi kecil pertama dan kedua. Babi kecil ketiga membuat rumah yang tua dan besar. Katanya seorang penjual batu bata, permisi. Bisakah Anda menjual batu-bata ini, kata babi kecil. Oh, tentu saja. Di mana ini? Batu-bata diletakkan di sana, Pak. Babi kecil tidak membeli 61 patak dan 34 genting. Beberapa hari kemudian, benda-benda kesayangan yang kulkas, sama kegunaannya. Coba sama kegunaannya, ulangi lagi. Kompor, jenazah, kulkas, nyimpan mamam, panci, masak cair, katel, jenazah, besok, jenina, gelas piring, tunggu, ekor, masak cair, sendok tahu, tanah makan, mama. Akhirnya, ketika babi kecil sudah jadi, kayak kayu dan batu-bata. Suatu malam, datangnya seekor serigala yang muncul nama Labu. Serigala menuju ke rumah jerami.
mencium bau babi kecil pertama di dalamnya. Serigala menutup pintu. Permisi. Biarkan aku masuk, kata serigala. Tidak di sini. Kata babi kecil. Aku akan menaik napasku, memajukan juga rumahmu. Wush. Berjuang pengacut, tetapi babi kecil pertama baik rumah babi kecil kedua. Serigala mengejar, akhirnya sampai ke rumah babi kecil kedua. Permisi. Biarkan aku masuk, kata serigala. Tidak di sini. Kata babi kecil, aku akan menaik napasku, memajukan juga rumahmu. Wush. Rumah kayu menajut, tapi kedua babi kecil lain ke rumah babi kecil ketiga. Serigala mengejar, akhirnya sampai ke rumah babi kecil ketiga. Permisi. Biarkan aku masuk, kata serigala. Tidak di sini saja. Kata babi kecil, aku akan menaik napasku, memajukan juga rumahmu, kata serigala dengan marah. Wush. Serigala kehabisan napas dan merasa capek. Serigala punya ide terkait kecukupan asap serigalanya. Ketika babi kecil menyalakan api, apakah yang akan terjadi jika serigala masuk ke kecukupan asap? Tiba-tiba ekor serigala panas. Panas. Serigala mulai ke hutan. Akhirnya ketika babi kecil pun selamat dan itu bahagia. Terima kasih. Wah, keren sekali. Oke, pesan moralnya apa yang didapatkan dari cerita ini? Apa pesan moralnya? Yang kedua, kita harus membantu saudara yang kesulitan. Oke, kalau kita suka menolong dan membantu saudara yang kesulitan, berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa? Kedua atau ketiga? Oke. Matthew, produkmu apa sayang? Apa produk yang dibuat oleh Matthew? Apa produknya? Benda apa? Barangnya? Rumah, Miss. Rumah ya? Oke. Sebelum menunjukkan barangnya, coba Matthew bacakan kertasnya dulu. Kertasnya dibaca dulu sama Matthew. Ya, sebelum ditunjukkan. Membuat rumah yang kuat. Oke, jawab ya, Matthew jawab ya dari Miss Rose ya, pertanyaan Miss Rose. Dari tulisan Matthew ya. Apa permasalahan yang Matthew temukan dalam cerita? Apa permasalahannya Matthew? Serigala yang lapar. Oke, serigala ada yang lapar. Apa ide yang bisa Matthew pikirkan agar babi kecilnya lebih aman dari serigala jahat? Apa idenya Matthew? Membuat rumah yang kuat. Membuat rumah yang kuat. Solusi, apa yang Matthew buat akhirnya agar babi kecil itu tetap aman? Akhirnya Matthew buat apa yang di depan Matthew? Buat agar tidak mudah roboh. Sip, mantap. Oke, selanjutnya bahan-bahan apa yang Matthew gunakan untuk membuat proyek tersebut? Bahannya apa saja?
Raton, Mm-mm. Bus, Mm-mm. Kertas, Mm-mm. Kunti, Mm-mm. Lem, Oke. Soakin, dan Steve Stream. Oke, mantap. Kalau kolaborasi, siapa yang membantu Matthew dalam buat proyek itu? Siapa yang bantu, Matt? Mami dan Papi. Oke, Mami, Papi, dan Matthew bertiga bekerja sama ya. Sekarang presentasikan apa yang telah Matthew buat. Coba ya, kita pengen lihat. Tapi nggak kelihatan rumahnya full. Bisa kelihatan full nggak? Biar kelihatan gambarnya jelas. Oke. Mantap. Ceritakan sayang. Bagaimana biar teman-teman? Dan tidak ada cukun asap. Ini lumayan tua dan ada bisa membagi tiga bagi kecil. Oke. Kalau pagar gunanya untuk apa, Matthew? Pagarnya gunanya untuk apa? Ya sudah tidak bisa masuk dan tinggi. Ya, betul. Agak biar lebih susah ya. Biar lebih susah. Terus ketika dia berhasil masuk misalnya lompatin pagar, berarti rumahnya harus bagaimana, Matthew? Dikunci pintunya. Dikunci. Rumahnya juga harus dibuat kokoh kuat dari batu bata. Siap, mantap, Matthew. Pertanyaan terakhir untuk Matthew. Matthew kan bikin proyek ini, barangnya ini kan nggak gampang ya. Akhirnya kerjasama dengan Papa, Mama, dan Matthew. Matthew paling senang bikin yang bagian apanya? Yang Matthew suka sekali. Ketika bikin apa? Gunting. Ketika bagian menggunting-mengguntingnya. Oh, jadi bagian mengguntingnya Matthew. Ya. Oke. Matthew, kan Matthew, Mami, sama Papi itu kan kerjasama bertiga kan. Akhirnya terjadilah produk. Berarti kalau kerjasama, Matthew sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa sayang? Ketika bekerja sama? Ketiga. Mantap, Matthew. Terima kasih ya. Nanti Matthew kalau mau disimpan, kalau produknya mau disimpan di sekolah juga boleh. Tuh ada yang langit, ada yang Ardi juga. Nanti kalian boleh saling bercerita kepada temannya. Senin bisa deh dibawa kalau bagian giliran masuk sekolah. Oke, Miss. Mantap. Satu lagi ternyata ada Niki yang mau bercerita ya. Nggak apa-apa, kasih kesempatan untuk Niki bercerita ya. Oke. Niki siap bercerita? Halo Niki. Dulu Miss, lagi jajarin dulu. Oh gitu. Sebetulnya Niki itu jadwalnya itu adalah besok. Tetapi karena Niki ready-nya sekarang nggak apa-apa. Siap sekarang. Jadwal Niki itu sebetulnya besok. Tapi kalau Niki berani sekarang bercerita nggak apa-apa. Miss, yang ininya sobek, maaf Miss, gara-gara Dedek. Nggak apa-apa. Misos tidak masalah. Nggak apa-apa. Sekarang Niki mau bersedia bercerita? Biar besok Niki nggak usah bikin apa-apa. Tinggal video sama puisi. Siap Niki? Siap. Siap. Yuk, Misos tidak sabar ingin menunggu Niki bercerita. Sapa dulu ya teman-temannya. Ya. Hai teman-teman, nama saya Niki. Saya kelas 1 SD Yosudarso. Saya akan menceritakan bertiga babi kecil dan serigala jahat. Pak, kalau kamu menjual jerami ini, Pak? Tentu saya menjualnya. Kamu mau atau kamu mau beli? Iya, Pak, aku mau beli, Pak. Simpannya di sebelah mana? Di sana, Pak. Babi yang satu ini sangat malas sekali.
Benda kesayangannya itu adalah yang di tempat tidur. Tadi dulu Mi cari-cari dulu. Harusnya disiapkan dulu di samping kamu. Kamu teh. Nanti kalau Niki udah bercerita matematika ya, siap-siap menghitung ya. Oke. Siapkan semua Niki, jadi jangan sebagian-sebagian. Jadi Niki tinggal ambil ceritakan gitu. Ben. Is a pillow. Satu lagi. Itu ada 2 benda loh, pillow sama apa? Bantal gulingnya? Bolster. Bolster. Apa selimut? Blanket. Blanket. Sering lupa, Miss. Iya, sok. Coba ucapkan lagi yang. Terus ini apa? Lemari. Apa bahasa Inggrisnya? Wardrobe. Wardrobe. Itulah kesayangan babi kecil yang pertama. Yang kedua. Babi kecil yang kedua membuat rumahnya yang kayu. Pak, kamu menjual kayu-kayu ini, Pak? Tentu saya. Tentu saja. Di mana mau taruhnya? Di sebelah sana. Benda-benda kesayangan babi yang kedua. Kapret. Lupa. Bukan kapret, karpet. 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 Iya, tadi kamu bilangnya kapret ya, karpet. Terus lanjut. Sofa. Good. Armchair. Armchair. Apa? Jam. Clock. Clock. Itulah benda-benda yang kesayangan babi kecil yang kedua. Babi kecil yang ketiga. Pak, kamu menjual batu bata ini, Pak? Tentu saya menjualnya. Di mana kamu taruh? Di sebelah sana, Pak. Kompor untuk memasakkan. Cai dan minum. Cai atau gelas? Cai atau gelas? Gelas dan minum. Piring. Jangan nyimpen dadaharan.
Panci nggak ada, Miss. Lupa. Kamu ini barangnya di mana-mana semuanya. Ada, yang ada dulu sebutkan. Nanti tinggal sebutkan yang nggak ada apa ya. Yang ada dulu gambarnya. Itu panci. Panci yang kodoken cai. Jeung sop. Pisau yang mapotongkeun daharan. Apa Miss ini teh namanya? Lupa. Teko, ceret. Teko yang memanaskan cai. Sendok. Buat makan. Ayo, kalau susah boleh pakai bahasa Indonesia tambahannya boleh. Lalu Garpu. Buat makan. Kulkas yang menyimpan daharan. Itulah kesayangan babi kecil yang ketiga. Keesokan paginya. Babi yang ke-1 sudah membuat rumah dari jerami. Dan babi kecil yang kedua juga sudah membangun rumahnya. Yang ketiga masih belum. Ada babi satu. Aku akan memakan dia. Babi kecil buka pintunya. Tidak mau. Kamu serigala. Kalau tidak mau membuka pintunya, aku akan meniupnya. Babi kecil yang rumahnya satu roboh. Ada rumah lagi. Aku akan mengendusnya. pelan-pelan suara kamu serakan. Terus? Babi kecil, membuka pintunya. Kalau tidak mau, kamu serigala. Kalau tidak mau, aku akan meniup kamu. Rumahmu, nyampe roboh. Babi yang kedua roboh lagi rumahnya. Ya. Miss, abis bakarnya dulu, Miss, cas dulu. Iya. Oh.
Boleh minum juga, itu suaranya serak sekali suara serigalanya. Sampai batuk. Terus? Tadi Miss belum bisa. Oh iya iya. Karena aku masuk. Berarti sekarang babi ketiga ya. Ceritanya di depan kamera, jangan di belakang. Nah, sini. Oke, lanjut. Aku capek sekali. Aku menunggu dulu. Ada 3 babi, ada 2 babi. Babi kecil membukakan pintunya, kalau tidak akan meniup suaraku. Suara meniup rumah kamu. Tidak mau, aku tidak mau membukakan pintu. Aku akan meniup. Kok nggak sabar? Kali lagi. Aku capek. Aku punya ide, naik ke atas cara Bang Asa. Berantakan. Panas sekali. Gak apa-apa. Terus? Dapat. Terus gimana? Aku akan turun cerobong aja. Suara apa itu? Ayo kita menghidupkan apinya. Panas. Ada bau kebakar. Sekali. Ekorku kebakar. Terus? Sudah. Ya, ekornya kebakar ya. Oke, Niki. Kalau pesan moral tuh gini. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Menurut Niki apa sih? Apa Mas nggak kedengaran? Pesan moral, pesan baik. Apa pesan baik yang disampaikan cerita tersebut? Maaf, suaranya putus-putus, jadi nggak kedengeran. Apa pesan baik yang disampaikan cerita tersebut? Menurut Niki, kita harus apa? Menerang. Kita harus menolong siapa? Babinya. Oh, jadi kita harus saling tolong menolong gitu. Kayak babi 1 nolong babi 2 nanti nolong babi 3. Kalau saling tolong menolong itu pengamalan Pancasila sila keberapa? 2. Sila kedua. Niki, bikin produk, udah bikin produknya? Belum. Bikin apa? Belum bikin? Belum. Belum, oke. Tapi Misos akan tanya dulu. Masih apa? Bingung. Oh, kalau begitu Miss tanya dulu deh ya. Niki, kalau tadi kan Matthew bikin rumah, sama Marcelino juga bikin rumah, ya kan? Nah, kalau Niki apa? Kalau Niki, apa sih permasalahan yang Niki temukan dalam cerita tersebut? Apa masalahnya dalam cerita tersebut? Yang Niki temukan. Kan Niki udah nulis kan di situ kan? Nomor 1. Enggak ada lagi sih. Iya, nggak apa-apa. Coba nomor 1. Apa masalah yang Niki temukan dalam cerita tersebut?
Aduh, lemak. Makan nih. Nyari kertas ya Niki ya? Oke gini Niki, sini dulu Niki. Oke, Niki, kertasnya itu kan memang belum semua diisi ya sama Niki ya. Niki, ketika Niki kan lihat ada masalah. Masalahnya itu apa coba dalam cerita tersebut, apa masalah yang Niki temukan? Babi 1 sama babi 2 punya masalah tidak? Tidak. Masa sih? Itu rumahnya roboh. Itu masalah bukan? Lupa lagi. Nah, gini aja. Niki mau bikin apa untuk membantu babi kecilnya tetap aman? Babi 1 dan 2 kan rumahnya roboh tuh. Batu bata, Miss. Berarti mau bikin apa? Mau bikin apa bentuk bendanya? Produknya. Kan nanti boleh dibantu papa atau dibantu mama bikinnya. Jadi kerjasama. Jadi Niki mau bikin apa? Bikin rumah. Nah, kalau bikin rumah-rumahan, Niki kerjasama dengan mama atau papa pilih saja. Mau dua-duanya papa mama juga boleh. Berarti Niki hari Jumat akan mempresentasikan bendanya tersebut. Biar ada penilaian dari Miss Rose untuk nilai. Miss, rumahnya? Hah, kecil aja, nggak usah gede-gede, nggak apa-apa. Suka-suka Niki aja. Gitu ya. Oke? Sekarang matematika. Siapkan kertasnya. Hitungan matematika. Sekarang kita ke matematika. Yuk, siapkan kertas, potret-potret, dan pensil, dan penghapus. Boleh. Are you ready, guys? Siap? Nomor 1. Oh, Niki lagi nyari ya? Ayo, Niki. Kita ke matematika. Niki siap? Belum, Miss. Oh, lagi nyari apa kamu? Nyari kertas? Nyari kertas aja atau buku? Bebas lah. Yang penting bisa dikotret, bisa dihitung ya. Kalau Niki kan menghitung udah bisa. Kelompok berapa sih ini? Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Nah, ini sajalah. Oke, siap? Oke, siap. Nomor 1. Nomor 1 ya, hitung ya. Semua boleh jawab, bukan cepat-cepat, bukan, tetapi hitung dengan benar. Berapakah jumlah dari 53 ditambah 41? 53 ditambah 41. Berapakah jumlahnya? 1. Ulangi lagi, tulis. 53 Maafin ditambah Niki mana? 41. Berapakah hasilnya? 53 ditambah 41. Berapa hasilnya? Apa, Miss? Berapa 53 ditambah 41? Marcelino tinggal jawab aja. Berapa, Marcel? 94. Sekarang tinggal menunggu jawaban Matthew dan Niki. Berapakah jumlah 53 ditambah 41? Matthew sudah menemukan jawabannya belum? Niki belum tulis, Miss. Pakai pulpen juga boleh, nggak apa-apa. Nggak usah harus pensil. Yang ada aja alat tulisnya. Berapa, Matthew? 53 ditambah 41. Baru Marcel yang sudah jawab. Ayo, tinggal Matthew sama Niki. Matthew, boleh ditulis di kertas mana aja, bebas Matthew. Yang penting buat coret-coret. Matthew menghitung. Boleh, bebas Matthew. Ini nggak ada, ini yang ada. Kurang jelas kali ya suara Miss? Kurang jelas? Jelas nggak sih suara Miss? Jelas, Miss. Jelas. Coba pakai headset ah.
Kayaknya Matthew nggak dengar. Matthew kayak nggak dengar Miss Rose. Matthew bisa dengar Miss Rose tidak? Matthew boleh pakai kertas apa aja buat menghitung Matthew? Boleh siapkan kotretannya. Berapakah 53 ditambah 41? Ayo dihitung di kotret. Baru Marcel yang jawab, tinggal Matthew sama Niki. 53 ditambah 41. 94. Matthew sudah menjawab, tinggal nunggu Niki. Niki jawab. Ayo, 53 ditambah 41. Hanya ada 5 pertanyaan ya buat kalian ya. Itu baru 1 pertanyaan ya. Salah lagi. Ingat Niki hitungnya, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Atau puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kotret ke bawah. Dah. Berapa jumlahnya? 94. Nomor 2. Hitung sama-sama. Berapakah jumlah 45 ditambah 33? 45 ditambah 33. 45 ditambah 33. Siapa yang jawab duluan? Berapa Niki? Oh, belum lagi mikir. Matthew boleh pakai kertas loh buat ngitung Matthew, coret-coret. 45 ditambah 33. Berapa? Ayo dihitung ya. Berapa Marcel? Jawaban Marcel. 78. Oke, Miss Rose masih nunggu jawaban Niki sama Matthew. Kalau Niki sama Matthew berapa jawabannya? Berapa Niki? 78. Sekarang tunggu yang Matthew. Kalau Matthew berapa jawabannya? 45 ditambah 33. Berapa? Berapa hasilnya? Ulangi ya. Sini ulangi sama Miss Rose, takutnya nggak kedengeran. 78. Oke, terakhir nomor 3, bukan terakhir. Pertanyaan nomor 3. Berapakah jumlah 61? Tulis dulu. 61 ditambah 34. 61 ditambah 34. Sophia Kuima. Matthew sudah jawab, tinggal menunggu Marcel dan Niki. Ingat puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Apa Marcel? Kalau Marcel jawabannya berapa Marcel? Marcel berapa? 95. Tinggal menunggu jawaban Niki. 61 ditambah 34. Biar Niki hitung dulu ya. Ditunggu ya. Damis. Berapa Niki? 95. Sekarang pertanyaan soal cerita. Dengarkan soal cerita pertama. Doni punya 13 apel. Dengarkan. Doni punya 13 apel. Rani punya 15 apel. Berapa jumlah apel yang mereka punya? Ayo hitung. Doni punya 13 apelnya. Kalau Rani punya 15 apelnya. Berapa jumlah apel mereka? 28. Oke, Matthew sudah menjawab. Tinggal menunggu 13. 13. Marcelino. Lalu yang Rani 15 apel. Marcel sudah jawab. Doni punya 13 apel. Rani punya 15 apel. Berapa jumlah apel mereka? Baru Marcel dan Matthew yang jawab ya. Dulu Miss catat dulu.
lagi ya, terakhir ya. Setelah Niki jawab, satu lagi soal cerita. Sudah? Berapa Niki jawabanmu? 12 apel ditambah 15, berapa tadi? Berapa? 13 apel ditambah 15 apel. Berapa jumlah apelnya? Niki, ayo nih. Lama aduk kenapa aja bilang. Kok Niki menghilang? Niki kemana nih? Masih berpikir, Miss. Kalau berpikir nggak usah dimatiin layar kameranya, nyalain aja. Tulis di situ. 13 sudah ditulis. Ditambah 15. Berapa jumlahnya? 13 tambah 15. Bisa diam. Ayo, gampang sekali. 13 ditambah 15. 13 tulis dulu. Baru tambah 15. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jumlahkan. Turun ke bawah itu. Itu siapa? Ini yang cepat. Di otak ini. Oke, lewat dulu ya. Pertanyaan kedua. Nanti Miswa sama Niki ada waktu tambahan. Sekarang pertanyaan untuk kalian bertiga lagi. Ibu Ani punya 24 bunga mawar. Punya 24 nih. 24 bunga mawar. Lalu Ibu Rika mempunyai 32 bunga mawar. Berapa jumlah bunga mawar yang mereka punya? Ibu Ani punya 24 bunga mawar. Ibu Rika punya 32. Marcel sudah jawab. 24 bunga mawar ditambah 32 bunga mawar. Berapakah jumlah bunga mawarnya? 56. Matthew sudah jawab. Oke. Matthew dan Marcel, terima kasih sudah presentasi. Miss Rose mau suruh Niki berhenti dulu di sini, jangan keluar dulu. Miss Rose masih ada pertanyaan buat Niki ya. Terima kasih untuk Matthew dan